Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, saya Saiful Amiruddin, calon guru penggerak Angkatan 9, SMK Ma'arif 6 Ayah, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1 Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9. Dalam proses perjalanan pembelajaran, calon guru penggerak mengasah dan menebalkan keterampilan pemimpin pembelajaran melalui alur yang disingkat Merdeka. M. Mulai dari diri. E. Elaborasi konsep. R. Ruang kolaborasi. D. Demonstrasi kontekstual. E. Elaborasi pemahaman. Dan yang terakhir adalah A. Aksi nyata. Berikut ialah kesimpulan dan refleksi yang saya dapatkan pada modul Guru Penggerak 1.1 Angkatan 9. Ada beberapa pertanyaan pemantik yang menjadikan landasan saya dalam membuat kesimpulan dan refleksi ini. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa yang Anda percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang pertama, yaitu menurut saya, yang saya percayai adalah sebagian besar murid memiliki pemahaman yang rendah. Dalam hal ini, saya berasumsi murid-murid benar-benar memiliki kompetensi awal yang belum memiliki kompetensi awal pada setiap materi yang akan saya sampaikan. Yang kedua, yaitu murid cenderung tidak aktif. Mereka lebih banyak diam dan kurang komunikatif ketika proses belajar mengajar sedang berlangsung. Dan yang saya percayai pada diri saya sendiri adalah guru masih menjadi sumber belajar yang utama. Di sini saya masih terpusat pada materi atau modul yang saya berikan. Selanjutnya adalah guru mendominasi pembelajaran atau teacher center, dan di sini saya sepenuhnya menjadi penguasa kelas dalam menyampaikan materi pembelajaran. Dan yang terakhir adalah mengutamakan target penyelesaian materi yang disampaikan. Di sini saya tidak memperhatikan tingkat pemahaman yang dimiliki oleh masing-masing murid. Yang terpenting adalah materi tersampaikan sesuai dengan rencana saya. Pertanyaan pemantik yang kedua adalah apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Yang pertama ialah murid itu unik menurut saya dan pintar jika guru tahu apa yang mereka inginkan. Mereka bisa menjadi pembelajar aktif dan komunikatif ketika guru memberi ruang dan waktu yang tepat. Yang kedua, murid itu membutuhkan arahan bukan larangan. Dalam proses pembelajaran, saya pernah menerapkan diskusi menggunakan aplikasi papan tulis digital yang dinamakan dengan Jamboard. Kebetulan kelas saya adalah kelas tingkat SMK sederajat. Saya menggunakan treatment. Treatment yang pertama adalah saya melarang anak-anak untuk mencoret-coret papan tulis digital yang sedang kita gunakan untuk diskusi. Dan yang kedua adalah saya mengajak untuk menggunakan aplikasi ini sesuai dengan kebutuhan. Ada waktunya untuk kita trial error dan ada waktunya untuk kita gunakan untuk pembelajaran. Ternyata treatment atau perlakuan yang paling efektif adalah yang kedua, yaitu ajakan atau arahan kepada murid terkait dengan penggunaan aplikasi ini. Terus selanjutnya yaitu guru bukan hanya satu-satunya sumber belajar. Di sini murid diperbolehkan mengakses internet sebagai sumber belajar, buku-buku yang terdapat di perpus atau di perpustakaan, ataupun bisa berkolaborasi dengan temannya terkait dengan penyelesaian topik yang menjadi bahan diskusi pembelajaran. Terus yang selanjutnya kemudian adalah pembelajaran berpusat pada murid atau student center. Guru menyiapkan aktivitas pembelajaran yang menuntun murid untuk berkolaborasi dan berdiskusi dengan teman sejawat, sehingga
Proses pembelajaran dapat berpusat pada murid dan peran guru hanyalah sebagai fasilitator ataupun pamong. Pertanyaan pemantik yang ketiga adalah apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama yang saya lakukan adalah memaknai pendidikan dan pengajaran. Pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah untuk hidup anak, baik lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian dalam hal ini, guru di sekolah menerapkan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat di sekitar sekolah. Kami seperti program literasi, pembacaan Asmaul Husna, Jumat Yasin, kampanye sekolah sehat, serta budaya-budaya positif yang lainnya. Kemudian adalah yang kedua, pendidikan ialah menuntun tumbuh kembangnya murid. Di sini, guru berusaha menggali dan menuntun bakat minat yang dimiliki oleh murid. Analoginya ialah guru sebagai petani dan murid sebagai bulir atau benih jagung. Dalam prosesnya, benih jagung tidak akan tumbuh dengan optimal apabila petani merawat dan memupuk layaknya benih padi. Dan pada implementasinya, untuk di sekolah kita, salah satunya adalah ekstrakurikuler di sekolah kami memberikan kuesioner untuk memetakan bakat minat masing-masing peserta didik agar siswa dapat tumbuh dan kembang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Kemudian, kodrat alam dan kodrat zaman. Pada aspek kodrat alam, di sini saya atau guru yang lain mengambil nilai-nilai yang terdapat pada sosial budaya, kemudian kita aplikasikan terhadap kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau disingkat dengan P5 dengan tema kearifan lokal. Dan pada aspek kodrat zaman, guru mengintegrasikan pembelajaran yang berbasis teknologi atau abad 21 seperti penggunaan Kahoot dan kuis sebagai asesmen pembelajaran dan Canva untuk presentasi serta Jamboard untuk didiskusi. Kemudian selanjutnya adalah menurut saya pendidikan yang berpusat pada murid itu penting, dan dalam penerapannya di sini murid dijadikan sebagai subjek pembelajaran, bukanlah objek pembelajaran. Setiap langkah-langkah pembelajaran guru atau fasilitator hanya berperan sebagai fasilitator dan pamong. Murid berperan penuh pada setiap kegiatan pembelajaran dengan dituntun menggunakan lembar kerja peserta didik atau disingkat LKPD oleh guru. Terus kemudian yang terakhir adalah budi pekerti. Dan dalam hal ini, guru menebalkan laku murid dengan menjadi contoh secara langsung dalam berperilaku. Guru tidak bosan-bosannya mengingatkan pada murid dalam beretika di kegiatan sehari-hari. Terima kasih, demikian tadi adalah pemaparan saya terkait dengan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1 Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.